terpantau. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sore ini kita bersama-sama untuk belajar bagaimana sih sebenarnya strategi untuk menerbitkan artikel kita di jurnal internasional. Tentunya harapan kita yang bereputasi Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelumnya mungkin tidak perlu kita ya. Saya sudah fokus H-index saya adalah 4. Kebetulan sudah menulis sekitar 11 artikel dalam 2 tahun ini. Untuk agenda sore ini, jadi kita perlu pertama agendanya adalah motif kita untuk menulis dulu. Kita harus mantapkan apa sih kira-kira motifnya. Kemudian yang kedua menyiapkan manuskrip, lalu preparing publication dan find the right journal itu untuk topik kita hari ini. Jadi sebenarnya apa sih tujuan kita menulis, motif kita apa gitu. Jadi idealnya ketika kita menulis berarti kita melakukan sesuatu gitu ya. Secara prakteknya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Misalnya dari mendapatkan funding atau mendapatkan promosi atau bahkan mendapatkan job atau mungkin keep job kita di yang sekarang ini. Kita sebagai dosen kalau kita nggak nulis tentunya tidak akan menambah PKD kita seperti itu ya. Atau bagi yang mahasiswa untuk syarat kelulusan. Dan publikasi sebenarnya satu adalah sharing academic issue. Yang kedua biar kita diterima secara global kalau kita menulis di jurnal yang bereputasi. Terus alasan lain kenapa kita harus nulis dan publish artikel, apalagi di jurnal internasional. Ada salah satu hadis mungkin ya, jika seorang meninggal maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Jadi kita ambil ilmu yang dimanfaatkan dengan apa? Dengan menulis artikel. Ketika kita sudah disitasi dimanapun berarti kita akan mendapatkan ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Begitu Bapak Ibu. Selain itu, publikasi untuk apa lagi? Untuk diseminasi pengetahuan hasil dari penelitian kita, serta meningkatkan reputasi dan berkesempatan untuk berkolaborasi, serta untuk akses ke sumber daya tambahan. Dengan misalnya kita mendapatkan pembiayaan dari eksternal gitu ya. Kemudian kontribusi pada ilmu pengetahuan dan penghargaan serta institusi tentunya pasti akan mendapatkan keuntungan dari menulis kita. Lalu ketika kita menulis apa sih yang harus kita lakukan pertama kali? Kata Stephen King, to be a successful writer, I know if only 2 methods, read a lot and write a lot. Jadi kita harus banyak-banyak membaca idenya. Kenapa harus membaca? Ide tidak bisa muncul begitu saja. Membaca dan membaca untuk menemukan riset gap. Walaupun seorang profesor nggak mungkin bisa mendapatkan ide tanpa membaca. Jadi intinya membaca artikel-artikel karena kita tujuannya adalah jurnal. Pasti yang kita baca juga harusnya jurnal, begitu Bapak Ibu. Ya, kita tahu Bapak Ibu pasti sibuk dengan aktivitas di akademisi yang pasti seperti itu. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, tetap kita harus membaca. Jadi dari mana sih sebenarnya kita membaca itu untuk apa saja? Untuk mendapatkan celah penelitian yang mungkin bisa kita tulis nanti di artikel yang kita sudah siapkan atau ide-ide kita apa saja. Mungkin kalau kita belajar, saya mengutip dari guru saya ya, dari Prof. Agusti, bahwa kalau kita paling gampang kita menulis, kita awali dari riset gap. Pasti Bapak Ibu sudah pengalaman dengan yang ini ya. Kalau yang pertama karena riset gap dari teori atau penjelasan konseptual, atau adanya konsep yang belum diteliti sebelumnya atau yang outdated gitu deh. Yang paling gampang lagi ada nomor 3, ini yang sering kita pakai,
yaitu inkonsistensi hasil penelitian. Ya, dari berbagai penelitian ilmiah itu yang paling gampang kita cari. Yang biasanya Bapak Ibu gunakan, mungkin mahasiswa juga bisa, dari inkonsistensi hasil penelitian. Jadi penelitian-penelitian yang inkonsisten hasilnya. Kemudian adanya defisiensi hasil, itu bisa kita juga pakai. Ya, tapi yang untuk defisiensi hasil sebenarnya untuk kita kalau mau terbit di artikel jurnal internasional mungkin agak kurang meyakinkan Bapak Ibu, tapi masih bisa asal mungkin justifikasinya yang bagus seperti itu, atau mungkin dengan pengemasan yang bagus juga akan bisa didukung dengan tentunya artikel-artikel yang mendukung penulisan kita, itu harus juga bagus. Atau yang terakhir adalah dengan kelemahan dan peluang penelitian yang biasanya ditaruh di belakang sendiri dalam penelitian, bagian penutup artikel, selalu ada kelemahan dari penelitian. Kelemahan penelitian itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menulis. Atau mungkin Bapak Ibu bisa dengan alternatif lain mencari ide dalam menulis dengan apa? Kita anggap publikasi itu sebagai kita jualan ide kita, jualan ide. Jadi pertama, apa yang harus dipikirkan sebelum kita menjual? Ibaratnya publikasi kita adalah produk. Jadi kalau sebagai penjual, sebelum menjual produk, apa yang harus dipikirkan? Dan bagaimana cara menjualnya? Lalu analisa pasar, kemudian cari produk yang laku di pasaran. Produk kita artikan bahwa itu artikel, atau menyiapkan aspek produk sesuai dengan permintaan pasar. Seperti apa caranya? Mari kita lihat di sini. Biasanya kalau kita sebagai author, kita menawarkan, buyernya siapa? Ya, buyernya adalah publisher, pembelinya adalah publisher. Dia akan terima apa enggak offering dari kita? Biasanya harus fit atau harus matching dengan apa yang diminta oleh editor, reviewer, tentunya scope dan style dari jurnal tersebut. Kalau kita melakukan market analysis, kita pilih tema bisa di halaman Scopus atau di Web of Science mungkin, atau lewat Simago juga bisa. Dari Simago kita ambil buka web yang kita pilih, kemudian kita cek scope-nya itu bisa scope-nya apa? Apakah kita cocok dengan scope tersebut? Kemudian kita buka dan membaca contoh-contoh artikel yang dimuat di jurnal tersebut. Setelah kita cocok dengan artikel-artikel jurnal tersebut, baru kita akan pelajari style penulisan dari artikel tersebut. Seperti apa style penulisannya? Kita akan ikuti. Apakah jadi penentuan target jurnal tadi, apakah itu original research atau review artikel atau clinical study atau clinical trial atau perspektif atau bahkan book review juga bisa. Caranya kita, bagaimana kita mendapatkan ide dari sebuah jurnal, kita list keyword-nya di artikel yang telah terbit di jurnal yang kita tuju. Misalnya kita mau ke Journal of Innovation of and Knowledge, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi keyword-nya kita kumpulin dulu, keyword-keyword yang terbaru, terbitan terbaru. Mungkin kita ambil 10 atau 15 dari jurnal tersebut, kemudian kita pilih keyword-nya, kita kumpulkan, baru kita buat ide riset dari keyword yang sudah kita temukan tadi. Kita susun ide risetnya berdasarkan keyword yang kita temukan. Jadi keyword-nya kita kumpulin dulu. Apa sih yang terbanyak dibahas di jurnal tersebut? Jadi trennya lagi menulis apa? Masing-masing jurnal tentunya memiliki style yang berbeda-beda dan scope yang berbeda. Jadi berdasarkan passion dari Bapak Ibu sekalian ketika kita mau mulai menulis. Jadi ide riset dari keyword itu akan lebih mudah kita pahami. Baru kemudian kita buat model risetnya seperti apa. Dari keyword saja.
dari keyword. Jadi dari keyword yang sudah kita temukan tersebut, kita kumpulkan, baru kita pilih yang mana yang terbanyak. Kemudian kita buat model riset. Bisa riset yang kualitatif ataupun kuantitatif dari poin keyword yang sudah ada tadi. Mungkin kita ambil sekitar 5 dari banyak sekali keyword, kita mungkin ambil 5 yang paling banyak ya apa, trendingnya ada di mana. Baru kita coba nulis dengan nulis abstrak atau introduction, tapi hanya poin-poinnya saja. Kira-kira apa saja yang akan kita tulis. Jadi poinnya kita taruh di introduction, mungkin literatur itu bisa usual, method, dan ini untuk strukturnya nanti. Ini maaf. Jadi penulisan kita tuliskan kisi-kisinya. Jadi abstrak, introduction, literatur review, bahkan kerangkanya. Mungkin bisa kita gunakan mind mapping. Jadi dengan menggunakan mind mapping, poin-poin tadi kita akan gunakan nantinya dalam penulisan. Poin-poin tersebut kita gunakan untuk apa? Poin tersebut kita gunakan untuk mencari referensi. Referensinya didapat dari mana? Dari tentunya jurnal-jurnal rujukan dari jurnal yang berreputasi. Kemudian setelah itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita membuat mind mapping, apa saja idenya? Idenya kita buat mungkin kalau kita buat introduction, bisa saja kita tulis di kertas ataupun kita ada software juga banyak ya, software mind map itu ada free mind, ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi intinya kita ketika menulis jurnal, kita mulai dari jurnal, berakhir pada jurnal juga. Jadi jangan pernah kita menulis sebelum tahu jurnal yang dituju. Jadi kita harus ikutin selera atau style dan template jurnal yang kita akan tuju tersebut. Kemudian menulis ke suatu jurnal, kita pahami celah-celah jurnalnya seperti apa. Apakah collaborative writing atau comparative issues tematis atau dengan jumlah artikel yang digunakan untuk citasi. Kemudian ada momentum historis di situ, digunakan kesempatan menulis isu krusial. Kalau misalnya sekarang trendingnya AI, kita mungkin akan menulis AI untuk apa? AI untuk transformasi bisnis seperti itu. Mungkin itu jadi salah satu contoh momentum historis. Jadi memanfaatkan kesempatan menulis isu-isu yang krusial atau aktual yang sekarang terjadi dan berguna untuk banyak orang. Atau mungkin kita respon tema dan call for artikel sebagai hanya menerima tema yang mereka tentukan saja. Biasanya ada jurnal-jurnal tertentu yang menggunakan seperti itu. Baik, untuk teknik penyiapan artikelnya akan seperti apa? Jadi pertama, strategi penyiapan artikel tentunya kalau kita ke jurnal internasional, kita menyiapkan manuskrip awal. Kemudian setelah menyiapkan manuskrip awal, penyiapan dari korektif terakhir proofreading seperti itu ya. Terakhir kita koreksi sendiri atau kita kirim ke proofreading. Setelah kita kirim baru kita biasanya menyiapkan manuskrip revisi sebelum kita kirimkan. Nah, untuk pertama mungkin kita bisa diawali dengan pertama menuliskan apa sih yang akan kita tulis dulu. Judul biasanya kita bisa berganti-ganti ya Bapak Ibu, setelah bisa diganti di akhir. Tapi ketika awal kita bisa menetapkan judul dulu, kira-kira mau judulnya apa. Tetapi bisa saja kita ganti setelah kita mendapatkan hasil. Untuk awal pertama, setelah judul kemudian kita menuliskan siapa autornya, tentunya pastinya seperti itu. Autor, semakin banyak jumlah autor maka biasanya semakin banyak autor suatu artikel, biasanya artikelnya semakin berbobot karena yang memberikan masukan semakin banyak.
Dan ketika menuliskan corresponding author harus ditandai dengan bintang biasanya seperti itu. Tapi masing-masing jurnal tentunya beda ya untuk penulisannya. Jadi ikutin template yang sudah ditetapkan oleh jurnal yang dituju. Corresponding author misalnya tidak harus sebagai penulis pertama. Siapa yang berhak jadi penulis pertama adalah yang menyiapkan atau membuat paper yang berhak sebagai penulis pertama. Saya contohkan di sini saya menulis di jurnalnya Kogen. Di sini di Taylor and Francis saya membuat judul Business Network Power as a Process for Enhancing Performance, a Perspective of Resource Advantage Theory of Competition. Ini saya tulis bersama teman-teman saya di kampus ini ya ceritanya. Dan ini sudah berganti judul sebanyak 3 kali sepertinya, dan saya tidak menggunakan judul saya yang pertama. Jadi bisa yang saya sampaikan tadi bisa kita ganti setelah mendapatkan hasil. Nah, kemudian penulisan abstrak. Penulisan abstrak di sini kita biasanya harus straight to the point. What are you doing? Jadi apa yang kita lakukan? Di sini saya sudah kasih tanda. Jadi di study aim to bridge the gap in inconsistent finding. Jadi ada inkonsistensi hasil. Jadi penggunaan sosial media teknologi terhadap kinerja perusahaan melalui business network power dan market entry speed. Ini yang saya lakukan. Kemudian how you are doing it? Bagaimana? Di sini yang baris ke selanjutnya. Jadi premise of this study is the formulation of business network power derived from the resource advantage theory of competition. Jadi saya menggunakan teori. What was the outcome? Di sini outcome-nya. Terus next-nya adalah outcome-nya. Kemudian baru conclude by amplifying achievement. Jadi hasilnya seperti apa dari abstrak. Next-nya di sini introduction. Introduction, ketika kita menulis introduction, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Introduction, di sini ada landasan ideologis ketika membuat introduction. Introduction menjawab apa? Pertanyaan reasoning. Mengapa topik itu dipilih? Dan mengapa topik itu penting? Lalu, mengapa pendekatan atau metodenya itu dipilih? Jadi di situ kita harus menjelaskan topik-topik yang kita ambil dan mengapa topik tersebut penting. Lalu pendekatan yang digunakan. Next-nya adalah dari dari landasan tadi harus menjawab tentang knowledge gap atau research gap. Jadi bagaimana kesenjangan pengetahuan itu hendak diatasi dalam tulisan tersebut. Jadi dengan menggunakan solusi gap-nya seperti apa, seperti itu. Baru setelah itu kita menggunakan introduction dengan school of thought, artinya memberikan sumbangan baru dalam mendekati isu atau topik yang membedakan dengan yang ada selama ini. Jadi pembedanya apa atau bisa dikatakan state of the art-nya gitu ya. Kemudian biasanya dalam menulis introduction kita memperkenalkan topik yang dipilih. Jadi fenomena shocking atau data shocking atau background information tentang topik yang mau ditulis. Tadi yang kita sampaikan di atas, alasan kenapa topik itu penting, kemudian apa saja yang sudah diketahui dari isu atau aspek yang sudah direspon. Jadi pendekatan yang digunakan seperti apa dan hasil yang dicapai. Dan apa yang belum diketahui, gap-nya tadi. Pernyataan tentang kebutuhan pengetahuan baru atau tindakan baru yang kita tawarkan dalam memecahkan masalah tersebut. Baru kenapa kesenjangan pengetahuan itu perlu atau penting diisi, apa gunanya itu memecahkan masalah tersebut, apa untungnya. Baru setelah itu kita tuliskan tujuan secara khusus apa yang ingin dilakukan untuk mampu mengisi kekurangan atau menyumbangkan pengisian pengetahuan baru dengan pemecahan masalah baru. Baru kita buat argumen hipotesisnya. Jadi di situ apa jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi kita harus punya sudut pandang atau perspektif yang berbeda
Jadi perspektif kita dengan perspektif peneliti-peneliti yang sudah ada sebelumnya. Jadi jawaban yang berbeda dengan yang sudah ada. Jadi bagaimana sih kita memberikan argumen atau justifikasi atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah kita buat. Jadi kalau susunan introduction bisa dari isu sosial atau lokal, empiris, atau problem atau konteks global atau konseptual, itu juga bisa kita pakai. Jadi jawaban atau penjelasan dari literatur atau kekurangan mungkin dari yang sudah ada. Peneliti-peneliti sebelumnya mungkin belum secara komplit membahas. Kemudian kita tawarkan di tulisan kita. Jadi kita tambahkan dengan apa? Seperti itu. Jadi tujuan khusus dari tulisan itu seperti apa? Distinction gitu ya, atau argumen. Terakhir kita argumennya akan seperti apa. Atau yang paling gampang, paling sederhana dari introduction itu, kita deskripsikan saja background. Background secara umum di paragraf awal. Biasanya yang tadi dikaitkan dengan isu-isu global atau yang tren yang ada saat ini dan ilmiah, baru dilanjutkan dengan background yang lebih spesifik. Setelah itu baru kita mendeskripsikan masalah yang ada yang akan diselesaikan dengan background. Permasalahannya dari mana tadi? Kita ambil bisa dari research gap yang kita temukan, yang didukung oleh tentunya fenomena bisnis juga. Fenomena bisnis pasti ada, kemudian kita dukung dengan research gap yang sudah kita temukan dari mana? Dari artikel-artikel yang sudah kita temukan dan kita baca ketika kita menggunakan mind mapping tadi. Kita sudah siapkan dengan mind mapping, tentunya research gap itu sudah ada ketika kita mau meneliti. Ketika kita sudah punya research gap, itu sudah menelitinya sudah gampang sekali. Kenapa? Gapnya sudah ada dan kita akan lebih gampang untuk melakukan penelitian dan memberikan justifikasi nanti. Lalu di sini akan kita deskripsikan letak kebaruan apa mungkin bisa dari teknologinya atau untuk menyelesaikan permasalahannya. Mungkin orang lain menggunakan teori, misalnya ada yang digunakan dengan menggunakan teori yang berbeda. Kita menggunakan perspektif juga yang berbeda dengan model yang berbeda juga. Jadi akan berbeda pembahasannya. Baru di situ ada letak kebaruan atau kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang harus dibuktikan dengan perbandingan dengan yang sudah ada tadi. Sehingga perlu referensi artikel jurnal yang up to date. Jadi biasanya kalau kita submit ke jurnal-jurnal internasional yang berreputasi, itu kita gunakan selalu 5 tahun ke belakang. Kecuali teori, mungkin kita akan agak lama tidak masalah. Tetapi ketika kita mengutip untuk jurnal berreputasi yang Q1 atau Q2, itu tentunya pasti
Kemudian dari prosedur pengumpulan data, kita harus gambarkan secara detail bagaimana kita mengumpulkan data beserta langkah-langkahnya serta proses pengambilan data dari responden. Kemudian baru kita bahas di variabel penelitian, desain penelitiannya, baru ke analisis data. Kita jelaskan analisis data yang kita gunakan. Ada beberapa jurnal itu minta etika penelitian disertakan. Ada persetujuan etik dan perlindungan subjek penelitian. Kadang-kadang ada, terutama untuk penelitian-penelitian yang di psikologi biasanya ini. Kalau subjeknya human, biasanya akan ada persetujuan etik harus ada. Kemudian nextnya adalah kontrol variabel, menjelaskan langkah yang diambil untuk mengendalikan variabel yang tidak relevan, baru mengukur kualitasnya. Nah, kemudian di last adalah apa saja yang harus ditulis di dalam result and discussion. Kita harus kasih pengantar dulu secara ringkas, kemudian menampilkan data hasil penelitian dalam bentuk grafik atau tabel, tapi jangan overlapping, tapi tentu ada penjelasannya. Baru hasil tersebut harus signifikan dan mempunyai kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan serta bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah kita ambil di introduction tadi. Baru kita deskripsikan penyelesaian permasalahan secara jelas dan kemudian didiskusikan lebih dalam kenapa hal tersebut bisa terjadi. Setelah itu baru kita bandingkan hasil penelitiannya. Hasil penelitian atau diskusi dari pendapat orang lain yang sebelumnya. Jadi peneliti-peneliti sebelumnya seperti apa? Jadi ketika kita sudah mendapatkan hasil, kita harus membandingkan. Jadi bagaimana peneliti sebelumnya hasilnya seperti apa dibandingkan dengan hasil kita. Dan tentunya pembahasannya harus singkat dan ilmiah. Ilmiahnya dari mana? Kita merujuk dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Kemudian bagaimana membuat kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik harus ditulis berdasarkan tujuan paper. Yang signifikan. Jika tidak, tentunya pasti kita ditolak. Kemudian kita tulis sesingkat, seringkas mungkin. Jadi as concise as possible, seringkas mungkin. Lalu kita tipsnya, kita jangan membuat kesimpulan yang terlalu muluk-muluk gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa adanya, apa yang kita dapatkan, kemudian kita rujuk juga dari artikel sebagai justifikasinya. Kalau memang kita mendevelop sebuah model penelitian baru kita kasih catatan bahwa was successfully developed dari model seperti apa, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, terakhir adalah acknowledgement. Biasanya ucapan terima kasih itu harus kita sampaikan juga. Apakah ada penyandang dana penelitiannya, atau kepada yang membantu kita dengan penelitian kita, orang-orang yang berkontribusi membantu dalam proses penelitian juga kita sampaikan. Kalau dengan reference, tentunya kita menggunakan daftar pustaka yang up to date dan harus menggunakan reference manager. Untuk jurnal-jurnal sekarang, apabila kita tidak menggunakan reference manager, tidak akan mau terima. Kita paling tidak kita gunakan Mendeley, EndNote atau Zotero dan sebagainya. Jadi kalau misalkan tidak memakai reference manager, mereka biasanya tidak mau. Kemudian menggunakan sistem rujukan numbering sesuai dengan ini permintaan jurnal yang kita tuju. Itu biasanya beda-beda. Ada yang menggunakan EPA, ada yang menggunakan yang lain gitu ya Bapak Ibu. Kemudian semua pustakanya yang dirujuk di teks harus ada di daftar pustaka. Dari mana kita tahunya? Dari reference manager tadi. Ketika sudah tidak ada di reference manager, akan terlihat. Dan merujuk ke jurnal yang akan kita submit tadi.
Kemudian tip yang lainnya, mungkin manuskrip tidak harus panjang sekali, singkat, jelas, dan lengkap. Kemudian reference harus sesuai dengan format jurnal tadi, kemudian data-data riset harus dipresentasikan juga secara jelas. Pilih salah satu dalam bentuk grafik atau tabel, tidak boleh ada duplikasi, baik di dalam penulisan narasi maupun duplikasi dalam grafik atau tabel. Lalu grafik atau gambar biasanya dipresentasikan dalam bentuk JPEG atau PostScript atau TIFF, biasanya 1 per file gambar. Kualitas grafik biasanya sudah ada ketentuannya. Kemudian ada prosedur atau metodologinya secara jelas, kemudian ditulis satu spasi, biasanya sesuai dengan permintaan jurnal yang kita tuju, Bapak Ibu Yani. Setelah itu, kalau sudah ready untuk submit, kita proofreading, internal review, overall checking di situ. Lalu bagaimana memprepare untuk publikasinya? Publikasinya mau kemana? Jadi strategi kita harus menyeleksi. Jadi tracking. Morning in progress. Jadi terakhir tracking kira-kira tren apa yang sekarang ada. Kita lihat seperti apa sih trennya target jurnal kita yang akan kita tuju. Kemudian tipe publikasinya juga harus kita lihat. Apakah itu jurnal, artikel, riset artikel, atau review artikel, atau case study, atau book chapter, atau proceeding, atau mungkin hanya paten, itu juga bisa. Kemudian aturan dasarnya ini berlaku untuk semua tipe publikasi biasanya. Itu kita harus tahu dulu rule dari mereka, aturan khusus untuk dari masing-masing penerbit itu berbeda-beda. Tetapi role-nya pasti originalitas penelitian. Kemudian sebagai fasilitator komunikasi antar peneliti, kita membangun standar intelektual. Itu apalagi membangun karir peneliti, biasanya kan seperti itu. Jadi ketika kita publikasi, kita akan mendapatkan banyak sekali teman yang akan memberikan masukan dari hasil penulisan kita. Biasanya alur publikasinya seperti apa? Alur publikasinya sebelum submission itu seperti apa? Kita tentukan dulu list autornya, lalu menentukan jurnal tujuan tadi, persiapan cover letter, baru aku naik TPI sini. Nggak usah sekarang tak perlu nyalain maaf. Dari materialnya, lalu penyesuaian model dari penulisan draft, pengecekan referensi. Kemudian kita harus coba lihat, review lagi, apa kelemahan-kelemahan dalam penelitian kita. Itu yang harus kita lihat. Setelah submission, kemudian revisi udah biasa, kemudian decline atau kita di-reject atau di-accept, tapi melalui revisi tentunya. Setelah after acceptance, seperti apa? Ada artikel interest, proofing, baru ada proses hasilnya. Jadi sebenarnya di sini prosesnya adalah dari original research kita prepare manuskrip, submit manuskrip, review proses, kemudian decision, accepted atau ditolak gitu, kemudian baru publikasi. Ini secara garis besar. Bagaimana kita mencari jurnal yang tepat? Karena mencari jurnal yang tepat itu menjadi kunci kita untuk mencapai siapa target audiens yang akan kita sasar. Jadi yang kita tuju itu siapa sebenarnya. Kalau kita dari manajemen marketing misalnya, kita mau siapa yang audiens untuk artikel kita. Kita harus benar-benar tahu. Kemudian dari situ baru kita tentukan, kita mau international journal saja atau reputable international journal. Dari di situ kita bisa lihat, kalau yang international journal biasanya terindeks di Web of Science atau di Scopus. Kemudian mempunyai impact factor dari SI ya, kemudian Web of Science itu Thomson Reuters atau di Simago. Itu bisa kita cek di sini. Biasanya bagaimana sih kita mencari jurnalnya? Bisa dari SJR, paling gampang dari SJR atau dari Scopus. Atau bisa aja dari langsung ke direct ke masing-masing
kampus itu juga ada. Kita bisa lihat dari mana? Dari Simago. Simago kan bisa kita Bapak Ibu pasti sudah tahu bagaimana cara menggunakan Simago tersebut. Lalu penyesuaian target dan cakupan jurnal. Accessibility-nya apakah kita mau yang open access atau yang tidak, atau yang green open access atau hybrid model. Kemudian ketersediaan jurnal atau layanannya juga. Apakah jurnal tersebut gampang dicari atau enggak, lalu kualitasnya, kemudian faktor-faktor yang lain seperti apa, biaya publikasi, rate penerimaan, ketersediaan artikel, kemudian pengarsipan data tambahan. Biasanya seperti itu. Nah, ini kemudian indexing, mungkin bisa nanti Bapak Ibu, saya sharekan ke Bapak Ibu banyak sekali ya untuk indexingnya. Biosis bisa, British Education Index bisa, atau dengan British Humanities Index juga bisa. Itu untuk indexingnya. Kalau Scopus biasanya di Social Care Online-nya atau di Sociological Abstract. Kalau di Web of Science di Setop biasanya. Nanti saya akan sharekan. Oke, baik. Di sini kalau kita melihat Scopus ya, kalau kita melihat di sini Scopus itu sebenarnya yang banyak banget, 60% dari diagram ini itu sebenarnya Scopus. Yang paling susah ini kan di Elsevier, di Springer, Wiley Blackwell, Taylor Francis,